Kenapa sih kita harus belajar ilmu fikih? Karena ilmu fikih adalah ilmu sehari-hari. Kehidupan kita selama di dunia ini pasti ada hubungannya dengan ilmu fikih. Muamalat kita ada juga ilmu fikih. Akan tetapi ilmu fikih harus dibarengi dengan ilmu tasawuf. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, "Man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tazandaqa. Wa man tasawwafa wa la tafaqaha faqad tazandaqa. Wa ma tafaqaha wa lam tasawwafa faqad." Siapa orang yang belajar ilmu fikih akan tetapi dia tidak belajar ilmu tasawuf, maka dia orang fasik. Dia belajar ilmu fikih, tidak mengenal ilmu tasawuf alias larangannya, alias tidak warok, yang penting sholat mas sholat, nggak tahu itu baju najis atau enggaknya, ataupun tempat nggak pilih-pilih di mana harus sholat, di mana nggak boleh. Berarti dia tidak belajar ilmu tasawuf, maka orang tersebut adalah fasik. Nah, sebaliknya, barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf doang, akan tapi dia tidak pernah belajar ilmu fikih, maka dia gila. Jadi gila, tasawuf doang, dia zikir, wirid, kemudian sholat, tapi tidak tahu membatalkan sholat, tidak tahu membatalkan wudu, tidak tahu semuanya, maka dia gila. Jadi sia-sia dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kata Imam Malik, siapa orang yang belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf, maka dia menjadi orang yang benar-benar ilmu. Jadi harus dua-duanya digandeng, antara ilmu tasawuf sama fikihnya. Karena ketika Rasulullah SAW datang di suatu masjid, masuk kepada suatu masjid, di situ ada 3 orang yang berkumpul, ada 3 golongan orang yang berkumpul. Yang satu di pojokan sebelah kiri dia belajar ilmu fikih, yang tengah dia yang namanya berpikir, yang sebelah kanan dia yang namanya perbanyak ibadatnya, menjelaskan daripada yang halal ataupun yang haram. Kemudian Rasulullah hinggap kemana? Rasulullah mampir kemana? Rasulullah mampir dan duduk kepada yang belajar ilmu fikih. Akhirnya Rasulullah SAW ngomong kepada para sahabat, wahai sahabatku, ini 3 majelis ini, yang ahli fikih, yang fikir, kemudian yang menerangkan antara halal sama haram, semuanya baik. Akan tetapi yang paling utama adalah khalqatul fikir, khalqatul fikih, yaitu yang belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena dalam belajar ilmu fikih, otomatis yang fikir juga dia pasti belajar wudunya. Dari mana? Dari fikih. Dia sholatnya belajar dari mana? Fikih. Kemudian dia juga sama yang ahli menerangkan halal, haram, ini haram, ini halal, belajar sholatnya pasti yang ilmu fikih. Jadi Rasulullah yang paling utama adalah belajar ilmu fikih. Sudah otomatis ya, kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak dari sekarang belajar, kita nggak bakalan tahu mana yang benar, apa yang salahnya ketika kita berwudu ataupun sholatnya. Oleh karena kita sedikit kita akan bahas, biarpun tatap mukanya cuma sebulan sekali, semoga kita mendapatkan keberkahan dan manfaat. Amin Allahumma amin. Dibuka kitabnya, di situ ditulis bahwasanya di awal mula itu dengan kata, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh kitab pasti ditulis oleh seorang mu'alif itu dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, karena di situ ada keberkahannya. Dari Ummul Quran, suratul Fatihah, kuncinya ada di tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dirangkul lagi menjadi yang namanya adalah di titik ba. Ini titik ba yang terakhir. Jadi di titik ba ini tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sungguh dahsyat yang namanya Ummul Quran itu suratul Fatihah. Jadi segala sesuatu memang harus diawali dengan yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau mengerjakan sesuatu diawali dengan Bismillah. Karena apa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu amrin tibalin la yubda fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap perbuatan, setiap amal yang memang tidak diawali dan tidak dibaca dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia terputus. Ya, terputus pada rahmat, berkah dan lain-lainnya. Jadi tidak ada keberkahannya. Oleh karena itu
apapun itu jenisnya, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi tidak semua pekerjaan yang memang kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena hukum membaca Bismillah itu cuma ada 5. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Kapan kita membaca Bismillah wajib? Ketika kita sholat. Suratul Fatihah kita nggak baca Bismillah, maka tidak sah sholatnya. Karena Bismillah termasuk daripada suratul Fatihah. Menurut Imam Syafi'i dan menurut madhab Maliki, bahwasanya Bismillah itu hukumnya sunnah. Makanya di Saudi, di Mekah, Bismillahnya dibacanya sir, ya, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita harus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama adalah hukumnya wajib. Membaca Bismillah kapan? Ketika kita sholat. Kemudian kadang-kala hukum Bismillah itu hukumnya adalah haram. Nah, kok bisa baca haram? Bisa. Kapan itu? Ketika seseorang itu lagi minum khamr, lagi minum PM, kopi miring, PM kan, minum yang sekila yang dikhamrkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia nenggak Bismillahirrahmanirrahim, keluk paheh. Khamr itu hukumnya haram, itu hukumnya haram. Kemudian wanadbu, kemudian sunnah ala kulli amrin dibalin, semuanya ya hukumnya sunnah kapan? Ketika kita berwudu, ya, berwudu. Tapi jangan ketika kita masuk kamar mandi jangan pakai Bismillah. Bismillahnya baca dalam hati kalau dalam kamar mandi, ya, hukumnya sunnah. Kemudian karohah, Bismillah bisa menjadi hukumnya makruh kapan dan di mana? Ketika kita melihat segala sesuatu yang makruh kita ucapkan Bismillah. Merokok, Bismillahirrahmanirrahim. Perkara sedikitnya hukumnya merupakan makruh, ya. Jadi perkara yang makruh kita nggak boleh membaca Bismillah. Kalau kita baca Bismillah sesuatu perkara yang makruh, maka hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir hukumnya mubah. Mubah, ya, mubah itu hukumnya kayak gimana? Cara gimana? Ketika kita memindahkan barang satu ke tempat yang lain, hukumnya mubah. Yang tidak ada barang misalnya di sini nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mubah. Maka seluruh pekerjaan kita hukumnya mubah. Makanan, minum itu mubah hukumnya. Akan tetapi akan menjadikan yang paling manfaat itu tergantung daripada niatnya. Misalnya hukum minum makan hukumnya mubah. Bisa mendapatkan pahala ketika kita niat, ya Allah ya Rabb, saya minum atau makan ini biar badan saya kuat dan bisa beribadah. Tapi kalau kita cuma minum doang, itu hukumnya mubah dan tidak akan mendapat pahala. Tapi kalau kita niatkan dengan apapun yang kita makan, suatu pekerjaan, insya Allah akan mendapat nilai daripada si Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mubah itu memindahkan barang ke tempat yang lain, itu hukumnya mubah pekerjaannya. Ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai daripada seluruh alam ini, ya. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, ya. Dan dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa? Atas urusan dunia dan akhirat, alias dunia dan akhirat, ya. Itu pasti kita segala sesuatu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap hari kita membaca, memohon pertolongan itu sehari semalam 5 kali. Iya karena abu iya karena sain, ya kan? Itu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin, dan salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir nabi, penutup daripada anbiya wal mursalin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir daripada para anbiya. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan atas daripada keluarga-keluarganya daripada Hashim Bani Muthalib, wa sahbihi, dan daripada para sahabat-sahabatnya, yang mana dikatakan oleh Abu Zar'i bahwasanya sahabat Nabi itu berjumlah adalah 24.000 sahabat Nabi, 24.000. Di dalam salah satu makolahnya Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu jumlahnya adalah 90.000 para sahabat zaman Nabi yang tercatat, ya. Kemudian ada pun daripada yang namanya akhir sahabat setelah Nabi Muhammad, ya,
Siapa sih yang akhirnya para sahabat itu adalah Abu Tufail, Amr bin Wa'il al-Laitsi, itu adalah akhir daripada sahabat. Setelah itu nggak ada sahabat lagi. Sahabat itu tabiin, tabiin lalu terus ke bawah, baru pada ulama akhirnya. Ya. Kemudian ada 10 daripada para sahabat yang memang dikasih keistimewaan oleh Rasulullah SAW, bahkan orang 10 tersebut dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Di antaranya yang 4 ini khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, wa Abdurrahman bin Auf. Ya, itu adalah daripada 10 al-mubashshirun bil jannah yang dikasih kabar bahwasanya orang tersebut, 10 orang tersebut dikabarkan masuk surga, udah dijamin. Ya, kalau Majelis Al-Anwar ini dijamin sama sejalur, kalian masuk surga semuanya. Enak gak? Kira-kira nambah sholat apa malas? Malas pastinya. Udah ada jaminan ngapain juga sholat? Ya, udah ada jaminan ngapain ngaji? Misalnya. Tapi para sahabat beda, makin dikasih kita makin semangat lagi. Beda dengan kita. Ya, kita banyak malasnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan sepenuhnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berencana, berusaha, Allah yang menggerakkan semuanya. Wal makna la qudrata likulli makhluqin ala ayyin amalin illa billah. Tidaklah ada kekuatan di setiap makhluk atas segala suatu amal kita yang kita lakukan kecuali itu daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula 'anil ma'siyah, tidak ada daya untuk bermaksiat daripada maksiat. Wala quwwata 'ala ta'ah, dan tidak kuat untuk melaksanakan ketaatan kecuali semua itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik daripada maksiat, baik daripada yang namanya amal baik, ya, beribadah, itu semuanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal ini menerangkan tentang yang namanya arkanul Islam khamsatun. Ini baru dasar. Ini pelajaran kita SD dulu, ya. Makanya kita ngulang-ngulang sedikit-sedikit. Yang lupa menjadi ingat, yang ingat menjadi kuat hafalannya. Ya. Jangan perasaan, wah, masa belajar gitu doang. Jangan. Kadang-kadang di antara kita juga nggak ada yang tahu, nggak ada yang apa. Kalau dia satu-satu kan malu kalau diikut kalau nggak apa. Ya, udah tua kan masih nggak apa juga. Arkanul Islam, adapun rukun Islam itu ada 5, ya, ada 5. Wal makna anna zaza allati la tatahaq nahul Islam illa bi khamsah. Maka sesungguhnya setiap yang namanya bagian-bagian, ya, Islam, kecuali memang kita harus melaksanakan yang 5 tersebut. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan yang 5 tersebut, rukun Islam tersebut, maka dia bukan agama Islam. Ya, kenapa? Wa'lam annahu la yasihu dukhul fil Islam illa bi sittati syara'id. Adapun seseorang yang tidaklah sah seseorang masuk Islam kecuali dia mempunyai 6 syarat. Jadi kalau pengen masuk Islam, ya, itu harus yang namanya dikatakan orang Islam, dia harus bisa melaksanakan syaratnya itu cuma 6. Yang pertama al-aql, itu berakal. Ya, kalau nggak berakal harus berakal. Ketika pengen masuk Islam harus berakal. Kemudian wal balik, ketika kita pengen masuk Islam, harus yang namanya balik ketika balik. Ya, wal ikhtiar, yang cari-cari. Anak ini harus masuk Islam pada siapa? Misalnya kalau orang non Muslim sebelumnya masuk Islam. Ya. Wan nutuk bi syahadatin, dan wajib bagi orang yang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wal muwalah, itu terus menerus. Misalnya maksudnya gimana? Ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nggak boleh orang yang baru masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah, besoknya baru asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar tertib. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, membaca daripada
kalimat syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama adalah syahadat. Ya. Semuanya juga pakai baca syahadat semuanya. Semua para anbiya dan pengikut-pengikut para nabi terdahulu sama-sama memakai syahadat. Cuman ujungnya beda. Ketika umat Nabi Adam pakai syahadat juga. Kalau pengen masuk membaiat ibaratnya masuk kepada agama Nabi Adam juga harus pakai syahadat. Contohnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa Adam abul bashar. Harus ada embel-embelnya karena dia pengikut Nabi Adam. Kalau Nabi Isa gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul Isa ruhullah. Semuanya wa Musa kalimullah. Itu pengikut daripada nabi-nabi Musa dan nabi yang lain, sama syahadat juga. Ya. Kalau kira asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kenapa? Karena kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang lainnya, para nabi yang lain tetap baca pakai nama Nabi Muhammad. Kalau umatnya harus ada embel-embelnya, ya nabinya dia. Itulah semuanya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 nabi yang kita ketahui itu harus membacakan syahadat semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa iqamus shalah. Mendirikan daripada salat, melaksanakan daripada salat, ya. Salat, ya. Salat itu dimulai kapan sih? Ya. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Jadi harus ada takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Harus ada ucapan, gerakan dan lain-lainnya. Kalau tidak ada dimulai dengan takbir atau tidak diakhiri dengan salam, berarti bukan sholat. Banyak kan Islam sekarang bermacam-macam. Nah, ada Islam kebatinan, yang penting yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat, alhamdulillah. Itu doang, enak gak? Enak kan? Namanya Islam kebatinan. Yang penting eling, kata orang Jawa mah ya. Sing penting eling, intinya niat. Nggak bakalan bisa sholat, nggak bisa cukup dengan niat. Oh, wasbil duhur, saya niat sholat duhur. Enak kalau gitu mah. Sekarang kita balikin aja, taruh makan depan, udah niat doang. Enak apa kagak enak. Coba kenyang, pelototin aja. Itu orang-orang Islam Mu'tazilah ataupun yang lainnya, namanya Islam kebatinan. Tetap yang namanya sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, menunaikan daripada zakat. Wa shaumur Ramadan, itu puasa Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, pergi haji bagi yang mampu segala-galanya. Mampu bukan duit saja, punya duit badannya enggak sakit-sakitan enggak wajib. Punya duit badan sehat tetapi perjalanannya ada peperangan enggak wajib juga. Jadi harus semuanya. Kemudian punya duit semuanya sehat, akan tapi kalau kita haji di rumah terlantarkan enggak wajib juga. Jadi harus semuanya. Keluarga kita yang kita kenalkan selama haji, perjalanan kita sehat, kita intinya semua punya duit sih emangnya. Kalau pengen haji, kalau pengen punya duit ya. Jadi berarti 5 rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? 2, 3, 4, 5 haji. Alhamdulillah udah apa. Paslon lanjut lagi. Ini mah tauhid doang, fikihnya belum, puyungnya belum. Ini baru dikasih yang enak dulu. Paslon arkanul iman sitatun. Pasal menerangkan tentang rukun imannya itu ada 6 jib ya. Iman itu ada 6. Iman itu apa sih? Iqbalul qalbi, menerima daripada hati. Wa id'anuhu lima ulima bidurri annahu min dini Nabi Muhammad SAW, tunduk terhadap apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW daripada agama Islam, kita harus patuh dan tunduk ya. Yang pertama adalah antuk minabillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Beriman, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Sebutkan. Jibril, Mikail, Israfil, tadi ada yang bingung apa ya tadi? Bingung. Saya kira hafalnya apa? Jumlah para malaikat itu ribuan, cuma yang wajib
daripada itu ada 10. Ya, malaikat itu banyak jumlah ribuan. Kemudian wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit itu namanya suhuf, berupa lembaran-lembaran. Dari langit turun ke dunia ini baru kitab. Ya. Jadi suhuf ini sudah dibagikan sebelum turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala memberikan suhuf lembaran-lembaran kepada siapa? Cuman kepada Nabi Idris berapa? 30 suhuf. Kepada Nabi Adam 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim 10 suhuf. Ya. Itu turun dari Allah, dari turun ke langit itu berupa suhuf lembaran. Ya. Dari langit turun ke dunia melalui malaikat Jibril, baru yang namanya kitab. Jadi kitab yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. 1 terus Jabur kepada kitab Nabi siapa? Jabur Daud. Taurat ada Isa, ada Musa, ada yang mana ini? Musa. Injil? Isa alaihissalam. Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya wa rasulihi, itu kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi ya, belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Rasul karena utusan. Kemudian petolan Rasul siapa? Ulul Ajmi. Cuman ada 5 orang yang memang sudah menjadi Rasul. Cuman ada 5 orang. Mimim, Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad. Mim ada 5. Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad. Itu adalah Rasul. Bukan mimin, mimin. Bisa sih mimin juga bisa. Dia nggak mantan kayaknya. Isa, Ibrahim, Musa. Itu daripada Rasul. Ya, sudah dikatakan Rasul itu wajib menyampaikan. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan, tapi Rasul wajib menyampaikan daripada syariat daripada Islam. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Wa yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala, dan qada dan qadar yang baik dan buruknya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih. Lanjut. Dikit lagi nih. Faslun yang ada di Safinah. Ya. Faslun makna la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin fil wujud illallah. Makna tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada yang kita patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu Safinah sebentar tuh. Safinah balik situ doang, mungkin bulan depan baru kita masuk yang namanya alamatul bulugh, tanda-tanda daripada balik. Ya. Udah tutup dulu kitab Safinahnya, kita dengerin sedikit nih. Kitab Toharoh. Kitab Toharoh itu kitab tentang bersuci. Jadi kita harus tahu sebelum yang lain-lainnya apa sih itu Toharoh. Bersuci atau cecebok kalau bahasa Perancisnya ya, bersih. Tarifut Toharoh logatan an-nadhafah wal khulus minal adnasil hissiyah. Adapun yang Toharoh menurut bahasa itu membersihkan daripada sesuatu yang najis-najis yang tidak terkelihatan. Seperti katoharat anil hadas wal khabas, seperti membersihkan daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Itu menurut bahasa. Wal maknawi, adapun secara maknawi toharat adalah katoharatul amradil qalbiyah, seperti membersihkan daripada yang ada di hati. Itu juga toharat. Seperti apa? Kal ujub wal kibir wal hasad wal riya, seperti ujub ya, kibir sombong, wal hasad hasud, dan riya juga sombong. Itu harus dibersihkan. Itu namanya toharat. Ya, menurut bahasa membersihkan hati toharoh. Saya mentoharoh dulu menstalim, karena dengan hadir menstalim insya Allah hati kita bakalan hilang juga sedikit dengan toharoh. Itu namanya toharoh. Adapun yang namanya menurut istilah syariat, apa isi toharoh itu?
raf'u hadasin au izalatin najis, mengangkat daripada hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat ataupun menghilangkan najis. Kalau daripada tanda-tanda raf'u hadas, mengangkat hadas seperti apa? Wudu dan mandi. Itu bisa mengangkat hadas. Kita punya hadas kecil, pengen sholat, kita punya hadas kecil, harus dengan wudu. Kalau kita lagi junub, pengen sholat, berarti harus mandi wajib dulu, diangkat hadasnya. Hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian bisa juga izalatun najis, mengangkat, menghilangkan daripada najis. Seperti apa? Al istinja bil ma, itu menggunakan istinja dengan air, bersih-bersih dengan air. Ketika kita habis kencing, kita siram, itu namanya istinja, menghilangkan najis. Ketika kita BAB menghilangkan ininya, berarti harus yang namanya pakai air, berarti hilang najis tersebut. Wa ghuslu thawbi al-mutanajis, dan mencuci baju yang kena daripada najis. Au ma ma'ana fi raf'i hadasin, ataupun ada salah satu di antara arti daripada serupa dengan mengangkat hadas seperti tayamum. Jadi kalau nggak ada air gantinya tayamum. Tayamum bisa mengangkat daripada hadas kecil. Cuman tayamum itu kalau dipakai sholat cukup sekali, nggak bisa berkali-kali. Ketika kita mau sholat, tayamum sekali. Beda dengan wudu. Kalau wudu, misalnya kita nggak batal seharian, ya silahkan sholat. Tapi kalau tayamum cukup dengan sekali, nggak bisa dipakai double. Misalnya tadi maghrib kita udah tayamum, kemudian nggak batal, pengen sholat isya, nggak bisa. Beda dengan wudu. Kalau wudu mau dari zuhur nggak batal, asar nggak batal, ya terus kita laksanakan. Kalau bisa daimul qud, ya daimul hadas, ya. Kemudian wal wudu sahih darurah kasalisil bol, ataupun bisa yang namanya orang yang punya penyakit darurah kasalisil bol, ya. Apa salisil bol? Dol. Anunya udah dolong, apa bolong dol ya. Itu apa? Harus terus ketika mau sholat udah lagi gitu. Kan susah. Ya. Cocokin. Adapun yang daripada maksud daripada membersihkan cuman wudu, mandi, tayamum ataupun izalatun najas. Ya. Yang najas. Wa masalah taharah, adapun masalah-masalah tentang membersih yang bisa membersihkan itu cuma ada 4 yang bisa memberikan daripada hadas besar ataupun hadas kecil ataupun najis, cuma 4 perkara. Yang pertama adalah air, ya, airnya harus suci dan mensucikan. Yang kedua ada turab, debunya juga harus suci, tohir mutahhir, tidak tercampur daripada najis yang lainnya. Kemudian yang bisa membersihkan najis juga adibab, menyamak daripada kulit. Mau bikin beduk itu harus samak dulu. Kalau nggak disamak dulu najis, kena itunya apa namanya, darah tersebut, maka dibentangkan, dikasih garam biar kering. Tapi kalau kita langsung pakai beduk, bikin langsung tanpa disamak, dibersihkan dulu ininya, itu nggak bakal bisa. Itu dijemur, itu najisnya hilang. Karena darah kan itu najis, darah sapi ataupun yang lainnya kalau banyak. Tapi kalau gimana cara bisa bersih itu yang namanya beduk itu, ya didibak, jadi suci airnya. Kemudian al-hajar istinja pakai batu, jadi bisa menghilangkan najis hadas besar, hadas kecil dengan batu. Tapi nggak semua batu bisa kita pakai istinja, ya. Yang pertama syaratnya bisa mencongkel. Ketika kita kencing harus bisa mencongkel. Kalau pakai kelereng bisa nggak bisa, nggak pakai kelereng karena licin. Harus yang kasar mencongkel. Tapi kebiasaan antum semua waktu kecil ketika yang namanya kecil itu pasti dipepetin ke tembok. Yang nggak tahu betul kan? Hari aku aja. Iya, pasti. Kalau nggak pakai daun, apaan kayak saya gini udah. Beda dengan supir angkot pakai pintunya. Kalau nggak di ban, truk gitu namanya. Banyak kan kita pengalaman kan. Dia kadang-kadang kan malas. Bagaimana dia mau sholat, sedangkan dia kencing sembarangan, akhirnya itu pakai celana dalam, habis itu sholat najis itunya. Ya, makanya kalau kita nggak nemu air, ya susah kamar mandi, boleh kencing di mana pun boleh. Tapi cara istinjanya bersihkan pakai batu. Tisu. Hah? Tisu. Bisa. Tisu. Batunya harus yang keras dan suci, dan harus selain yang muhtaromin.
Nggak boleh kita yang namanya istinja, wah di tas ransel ada apel, colek aja pakai apel, nggak bisa. Atau misalnya kita lagi kencing ataupun lagi BAB di depan ada tulang ayam percikan, tulangnya pakai nggak bisa juga. Ataupun pakai kaca nggak bisa juga. Imajinasinya tadi. Jadi apa? Boleh pakai batu 1 ataupun 3. Yang diharuskan 3. Tapi 1 bisa. Gimana caranya? Ketika ini batu 1, kemudian serotong corekin ini 1, lain lagi 2. Emang siapa? Serotong kan? 2, 3. Jadi kita nggak boleh gini terus 3 kali nggak boleh. Jadi harus beda ujung. Ataupun 3 batu, 1 buang. Kebanyakan leleh, hati-hati. Lecet akhirnya. Itu cara membersihkan ketika kita darurat gitu kan, kencing biar nggak najis. Tapi jangan lupa, makanya kalau kita kencing pakai dehem, kencing jongkok, jangan kencing berdiri, kencing jongkok pijit tuh 3 kali dehemnya. Dianjurkan, disunahkan. Kenapa? Biar keluar. Kadang-kadang kalau kita tidak begitu, ketika kita berdiri pasti ada rasa keluar. Itu akibat nggak dehem. Kalau kita nggak dehem begitu, ketika kita sholat netes di celana dalamnya, makanya pegang. Tapi jangan keenakan. Repot yang bujang mana yang bujang. Dehemnya 3 kali. Itu makanya keluar bisa. Makanya dianjurkan kalau kita kencing laki-laki ataupun perempuan jongkok. Ya kalau perempuan berdiri kan nggak enak, mana-mana nyewernya. Tapi laki-laki itu baru taharoh. Oke, ada yang tanya? Udah sampai sini aja cukup. Besok baru tahun depan kalau panjang umur kita berjumpa. Silakan, ada yang tanya? Sekali tayamum, sekali sholat. Nggak boleh berulang-ulang. Kalau habis sholat terus mau baca Quran terus harus tayamum lagi? Enggak, ini khusus sholat doang. Kalau sholat sunat terus kalau mau sholat wajib harus tayamum lagi gitu. Iya, sesuatu yang wajib, misalnya wajib itu cukup sekali. Kalau yang sunat, sunat enggak. Yang wajib aja. Beda dengan wudhu kan, wudhu mau wajib sunat ya sikat aja kan gitu. Tayamum doang khusus sholat wajib. Wajib doang sekali. Bisa asar atau tayamum lagi. Berarti 5 kali kalau sehari. Ada yang lagi? Nanti luar biasa tadi. Awatnya. Yang banyak ada yang tanya? Iya, silakan. Oke, kertas aja. Juru bicara. Yang bisa panjang. Yang dipertanyakan apanya? Nggak tahu. Ya makanya ada di situ yang namanya najis yang dimaafkan, diantaranya najis yang tidak kelihatan. Kita kembali lagi ke waro. Waro itu berhati-hati. Ketika kita naik motor, takutnya itu comberan apa enggak, itu najis apa enggak. Kalau kita yakin air itu air hujan, bukan air comberan, maka nggak apa-apa sholat. Yang penting kembali pada hati kita. Yakin nggak ada sholat. Tapi kalau kita udah tahu itu comberan, kita lewatin nyepret mereka kita, ya kita ponis itu adalah najis. Ya begitu juga yang gamis lewat kira-kira, ya kembali pada diri kita. Ini najis nggak? Kalau ragu, ganti nggak usah. Tapi kalau kita yakin enggak, ini cuma debu doang, ya silahkan pakai. Kembali kepada hati kita sendiri. Karena apa? Najis tersebut tidak bisa kelihatan. Ya, itu dianggap dimaafur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sah sholatnya. Ada lagi? Najis-najis yang dimaafur diantaranya itu najis yang tidak terlihat oleh mata. Iya, kembali ke yakin kita. Makanya jangan selalu was-was, karena was-was itu dari syaitan. Kadang-kadang ada orang Bismillah. Ada setan itu harus dilawan. Kadang usolli Allah. Ada kenapa? Itu was-was dibiasain. Itu harus dilawan. Ada doanya, sebenarnya doanya ada untuk menghilangkan was-was. Jadi itu harus dilawan, kata Ustaz, itu harus dilawan. Udah, terakhir ada enggak?
Warung kan nikah. Udah menikah lagi aja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ibu kita mendapatkan keberkahan dan kita bisa mengamalkannya, dan semoga kita bisa istiqomah di dalam mencari ilmu. Amin ya Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.